Silakan siapa ketua? Baik, terima kasih. Ibu mohon berdirinya. Pak Ketuanya Pak Inspektur, Oke. hanya saya sekretarisnya. Sekpri ya Pak ya, saya sekprinya. Iya, kami dari Kabupaten Mapi, kebetulan satu meja, jadi sudah saling mengenal. Oke. Iya, dan kami sepakat sih memilih genre. Tapi boleh dikenalkan nama-namanya Ibu? Oh, nama-namanya baik. Ini biasa dipanggil Bapak Bento. Oke, Bento. Kadis PUPR. Baik. Bapak Umbu, Inspektorat, Kaban Keuangan, Bapak Yonatan Sule, Bapak Kadis Kesehatan, Bapak Roni, Bapak Kaban Baperida, Bapak Robert, Bapak Kadis Kominfo, Bapak Eko, saya sendiri pendidikan, Ibu Kadis Capil, Ibu Reni, Bapak Alfian Kopnaker, dan Bapak John Trimmer BPS. Kami lengkap dari Mapi. Semua tiba. Hidup Mapi. Itu Ibu, selanjutnya kami harus genre film apa yang disukai? Genre kami tadi diskusi, macam-macam sih kesukaan genrenya masing-masing di sini. Ada yang action, ada yang horor, ada yang drama romantis, drama yang antagonis. Tapi kami semua sepakat satu meja ini memilih untuk mengarah ke kemungkinan terjadi, itu adalah drama romantis. Asik. Gitu. Maknanya apa dengan korupsi, Bu? Artinya kan ini hati-hati pesan untuk peran utamanya para pejabat. Oke. Ya, jangan sampai jatuh dalam drama romantis begitu. Di sana ada keinginan pengendalian diri yang tidak terjaga dengan baik, begitu Bu. Seperti itu, kurang lebih. Terima kasih. Terima kasih untuk Mapi. Mari kita berikan aplaus untuk Mapi. Jauh-jauh. Pakai apa Pak? Pesawat? Motor? Oh pesawat. Saya pikir pakai motor. Tapi di bagian belakang ujung. Sorry Pak Kurni. Bagian belakang sekali, kayaknya itu semua bapak-bapak ya. Kayaknya genre filmnya bagus nih. Silakan. Izin, saya Joko Mulyono dari Dinas Kesehatan. Di sini saya sebagai juru bicara dari kelompok meja paling belakang, diketuai oleh Bapak Uben dari Baperinda Bovendigul, dengan anggota yang teman-teman yang lain yaitu Bapak Franciscus Kalobuton dari BPKAD Bovendigul, dari Pak Belimon dari Dinas Kesehatan Dinas Bovendigul, Pak Suwoyo dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan, Bapak Jambonias dari BPKAD Bovendigul, dan Pak Iwan dari Baperinda Bovendigul. Baik, Bovendigul yang paling banyak ya. Siap. Baik. Nah, di mana kita memilih film action di sini adalah karena karakter kita bapak-bapak cuma suka action semua, jadi makanya kita kompak langsung film action aja. Action. Ya, maknanya apa dengan korupsi Pak? Alasannya untuk memberantas korupsinya kan. Oke. Actionnya kan berantas korupsi dengan action. Keren. Oke baik, mari kita berikan aplaus untuk Bovendigul. Saya tambahkan satu dari, kayaknya harus banyak ibu-ibu. Kayaknya ini banyak ibu-ibu nih Pak Kurni nih. Terima kasih, kami dari kelompok mana ini? Ya, kami atas nama saya sendiri ditunjuk sebagai koordinator sini, Wahyu Diana dari Inspektur Bovendigul, dan anggota ini Pak Paskalis, Kadis Capil dari Bovendigul, Pak Basuki dari PMK Bovendigul, Ibu Umi Suhara dari PMK PPS, Ibu Sonya dari PMK PPS, nah, terus Ibu Kasmawati dari PMK juga PPS, Ibu Junarda ya Dukcapil, dan Ibu Enik PTSP. Jadi kami sudah semua ya. Jadi sepakat kami mengambil genre Tom and Jerry. Oke. Ya. Tom and Jerry. Oke baik. Ini
Tommy adalah tegas sebagai orang polisi mengejar Jerry tukang mengganggu. Jadi kita dalam melakukan tugas ya, Jerry suka-suka curi-curi ya. Ya, jadi kita memang tidak boleh untuk yang bukan hak kita. Jadi ya itu anti korupsi di situ. Jadi yang bukan hak kita jangan kita ambil, kalau hak kita ya kita ambil. Jadi begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus ini juga meja Bovendigul dibantu sama satu dari Papua, Provinsi Papua Selatan. Baik Bapak Ibu, kalau yang lainnya tidak mendapatkan, mohon diingat tadi dari perkenalan meja di sana, meja di sana, meja di belakang dan meja di depan. Kalau ada yang tahu namanya, nanti sebentar kita akan ada door prize. Sebutkan nama Ibu A dari mana. Kalau ada yang bisa jawab, kita akan kasih door prize. Baik, kita lanjut ke orientasi kegiatan yang berikut adalah peta ekspektasi. Di meja Bapak Ibu sudah ada sticky note, dan ada spidol. Mohon ditulis apa yang menjadi harapan Bapak Ibu terkait dengan pencegahan korupsi pengelolaan dana otsus di Provinsi Papua Selatan. Dalam hal ini Pemprov Papua Selatan, Pemda MAP, Pemda Asmat, Pemda Bovendigul dan Pemda Merauke. Silakan ditulis apa yang menjadi harapan dari Bapak Ibu terkait dengan pencegahan korupsi pengelolaan dana desa. Jangan panjang-panjang, satu paragraf, satu kalimat saja, tapi harapannya bisa menjawab ekspektasi Bapak Ibu untuk Tanah Animha ke depannya. Silakan ditulis di kertas sticky note, kemudian setiap ketua meja, ketua di masing-masing meja akan mengambilkan sticky note dan kemudian menempelkan pada peta ekspektasi yang sudah ada di belakang. Silakan Bapak Ibu, saya kasih waktu 7 menit. Bisa harapan dari Dinas Kesehatan, bisa harapan dari Dinas Pendidikan atau dari Dukcapil, silakan ditulis pada sticky note, kemudian dikumpulkan oleh ketua di masing-masing meja dan silakan ditempelkan pada peta ekspektasi yang ada di belakang. Satu kalimat saja Bapak Ibu, tapi dia bisa menjawab harapan Bapak Ibu untuk Tanah Animha di masa depan. Silakan ditempelkan oleh masing-masing ketua di peta ekspektasi yang di belakang kalau sudah selesai. Satu saja ketua yang tempelkan mewakili setiap meja.
Tempelnya di dalam boleh, biar ekspektasinya nih karena Tuhan nih. Apakah sudah semua meja? Izin Pak, meja di sini sudah ditempelkan? Baik, jika sudah ditempelkan di peta ekspektasi, saya mau minta kelompok yang di sini bisa disampaikan apa yang menjadi harapan Bapak Ibu terkait dengan pencegahan korupsi pengelolaan dana otsus yang tadi ada ditempelkan, silakan. Baik, terima kasih. Yang jadi harapan kami, kebetulan kami ini juga dari Dukcapil dan PMK Provinsi, ada BP 3 OKP juga di sini. Terkait kegiatan hari ini, kami hanya mengharapkan percepatan ya, sinergi percepatan pendataan orang asli Papua. Baik. Untuk tepat sasaran otsus ke depan. Baik, sinergi percepatan pendataan orang asli Papua untuk perencanaan ke depan ya Bapak Ibu ya. Baik, saya kasih ke kelompok di belakang. Sorry Pak Kurni yang di belakang. Silakan apa menjadi harapan Bapak Ibu di meja ini? Iya, kami dari kelompok pojok kiri kan. Kami lebih pada soal transparansi juga anggaran. Transparansi. Dan juga bagaimana harapannya penggunaan otsus atau untuk otonomi khusus ini lebih untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Terima kasih. Baik, transparansi untuk kesejahteraan masyarakat. Yang di ujung sana, ujung sekali, yang di ujung nih. Baik, silakan Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Kami dari sini komitmen pimpinan, kemudian tegakkan integritas. Itu saja Bu Robeka? Atau ada yang lain? Pergunakan dana otsus dengan baik demi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Baik, terima kasih. Pada intinya harapan Bapak Ibu adalah untuk kesejahteraan masyarakat di tanah Animha. Ada transparansi,
ada bagaimana percepatan data pendataan orang asli Papua. Tadi juga saya sudah baca adalah bagaimana memberikan reward dan punishment untuk pengelola dana otsus. Baik Bapak Ibu, serahkan lanjutnya ke rekan saya Kurni, silakan. Next. Pak. Baik Bapak Ibu, untuk alur kegiatan kita selama 3 hari ini, mohon izin untuk supaya kemudian kita bisa fokus seperti itu, kami kemudian membuat dalam bentuk singkatan, itu bidik, sentuh, dan gerak. Kalau disingkat BSG. BSG bukan bantuan studi gratis, tapi kita mau bidik di hari pertama, hari kedua kita akan sentuh lebih teknis, hari ketiga supaya apa yang kita orang bicarakan dalam ruangan ini tidak hanya sebatas tataran dan konsep, kita orang mau ada gerakan. Nah itu di hari ketiga. Next. Nah di hari pertama, bidik itu akronim dari brainstorming dan diskusi panel. Makanya di hari pertama Bapak Ibu, tadi kita sudah mendapatkan gambaran kontekstual dari Pak Gubernur. Nanti tujuannya adalah untuk merefresh kesadaran dan pengetahuan kita bersama terkait dengan tata kelola dana otsus. Keywordnya ada 2, accountable dan juga berdampak. Sebenarnya kalau narasinya accountable harusnya kan berdampak seperti itu. Nah, supaya kemudian inputannya kita juga fokus bidik tepat pada sasaran, sebentar kita akan mendapatkan input dari 4 narasumber. Narasumber yang pertama nanti dari Pak Dian Patria dari KPK. Narasumber yang kedua nanti ada Pak Jaka Sucipta, beliau dari Kementerian Keuangan. Yang ketiga nanti secara online ada Ibu Ika Retno Wulandari, beliau dari Bappenas Republik Indonesia. Dan yang terakhir nanti juga Pak Emil dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, hasil diskusi kita nanti akan diekstraksi atau dielaborasi, nanti akan ada kompilasi pertanyaan dan pernyataan yang akan menjadi input di hari kedua. Jadi kita, kenapa kami bilang ini bidik? Kita orang bidik supaya kemudian dia fokus dan tepat sasaran. Walaupun nanti di dalam diskusi pasti akan ada banyak yang sampaikan unek-unek, mohon maaf ada yang curhat juga begitu ya. Tapi kemudian nanti itu akan kita elaborasi sedemikian rupa supaya kemudian di hari kedua lanjut. Apa yang kita sudah bidik kita mulai sentuh secara tematik dan utuh. Jadi akronim dari sentuh itu adalah di hari kedua Bapak Ibu kita akan lebih teknis dan tematik. Seperti itu ya. Kita akan memperdalam pemahaman kita lewat minimal nanti 5 tema. Ada fokus ke perencanaan, ada penganggaran, penatausahaan. Bapak Ibu pasti tahu persis kalau kita orang bicara penatausahaan, Bapak Ibu yang di BPKAD kan tahu persis ya. Ada penatausahaan kan minimal ada 3 di situ. Setelah itu pengadaan barang dan jasa, dan terakhir pengawasan dan pertanggungjawaban. Barang itu yang kemudian kita akan diskusikan di hari kedua di masing-masing unit kerja atau di masing-masing kabupaten nantinya, termasuk di provinsi. Itu di hari kedua. Setiap sesi tematik akan ada pemantik khususnya dari KPK nanti. Pemantiknya, konsennya itu nanti akan dimulai dengan temuan-temuan penting dan rekomendasi terkait tata kelola dana otsus melalui studi cepat yang kemudian sudah dilakukan. Itu di hari kedua besok Bapak Ibu. Jadi sudah mulai akan fokus. Lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga itu kita sebut gerak. Gerak itu akronim atau singkatan dari gelar rencana aksi. Jadi barang yang kita sudah bidik di hari pertama hari ini, kita sudah mulai sentuh secara tematik besok. Di hari ketiga, hari terakhir, kita bersama akan berusaha untuk menggelar rencana aksi. Mungkin bisa saja akan lewat dari 4 poin ini, tapi minimal nanti akan menyentuh terkait dengan bagaimana ada revisi aturan atau regulasi yang bisa menjadi input bersama. Yang kedua menjadi penting juga terkait dengan sinkronisasi dan harmonisasi data orang asli Papua. Ini menjadi hal yang menjadi konsen juga. Yang ketiga mekanisme koordinasi rutin antara BP3OKP dan juga pemerintah daerah. Dan yang terakhir bagaimana partisipasi dan keterbukaan informasi publik. Bapak Ibu itu secara garis besar
terkait dengan apa yang kemudian akan kita lakukan dalam 3 hari ini. Supaya kemudian barang dia berjalan dengan baik seperti itu Bapak Ibu, kita butuh sesuatu yang disebut kontrak belajar. Mohon izin Pak. Ya. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu ya, supaya ini tidak seperti di dalam kelas begitu ya, tapi kemudian penting juga untuk saya sampaikan, ada kontrak belajar supaya apa yang kita sepakati nanti di sini itu menjadi komitmen. Kami biasa kalau di dalam kelas Bapak Ibu, kebetulan saya tenaga pengajar, tampilan memang tidak seperti pengajar. Tadi setelah Pak Gubernur saya salam, dia bilang, Kurni kok punya tampilan ini sudah tidak seperti dosen. Dulu beliau pimpinan saya di Uncen. Nah biasanya di dalam kelas seperti itu, mohon izin Bapak Ibu ya, memang tampilan apa ya, tidak seperti dosen begitu ya, begitu ya. Ya, tampilan Otsus begitu ya. Otsus itu singkatan Bapak Ibu ya. Otsus itu kalau mahasiswa saya, Otsus itu dia singkat orang tua tidak susah begitu ya. Kebetulan saya Fakultas Ekonomi, ini sedikit intermezzo ya. Orang-orang di ekonomi terkadang suka singkatan Bapak Ibu. Jadi orang tua biasa bilang kita orang dikasih nama itu punya makna. Kurnia itu saya punya nama Kurnia. Kurnia itu singkatan dari kurasa nikmat tidak ya. Padma itu singkatan dari pria amat tampan dan manis. Tidak ya, bercanda Bapak Ibu. Nah, kontrak belajar Bapak Ibu next. Yang pertama adalah tujuan dan ruang lingkup. Ini kami upayakan untuk pandu, nanti kalau Bapak Ibu ada input seperti itu, silakan untuk nanti disampaikan. Yang pertama kita berkomitmen bahwa kita wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan kita ini dari awal hingga akhir. Yang kemudian tidak sepakat Bapak Ibu boleh berdiri lalu kemudian bisa menyampaikan saya tidak sepakat. Apakah kita sepakat dengan poin yang pertama? Sepakat ya? Oke, yang kedua, disiplin waktu. Mengikuti jadwal sesi sesuai rundown dan hadir tepat waktu setiap sesi. Ya? Oke, berarti minimal kemudian nanti bisa berkoordinasi dengan panitia atau ada keterwakilannya, mungkin begitu ya Pak Kadis ya. Siap. Oke, yang ketiga partisipasi tata tertib diskusi. Berpartisipasi aktif, bergiliran dan menghargai pandangan yang berbeda. Sepakat ini ya Bapak Ibu ya. Saya pikir kita tidak ada di dalam rapat yang kemudian nanti ada interupsi begitu ya, atau sampai angkat kursi begitu ya. Saya pikir tidak. Oke. Bapak Ibu, ini untuk tata tertib kita tidak usah terlalu kompleks, tapi saya pikir ini menjadi penting supaya menjadi roh untuk kita sepakati bersama. Lanjut. Nah Bapak Ibu, kami sebenarnya kemarin mau pakai platform Mentimeter supaya kemudian lebih rame, tapi ternyata di provinsi kita tercinta lagi ada gangguan jaringan. Jadi semua kita kembali ke manual dulu. Nah, karena waktunya kita hanya sampai jam 12 Bapak Ibu, sebentar di sini saya akan munculkan 2 pertanyaan yang harusnya begitu ya. Pemerintah daerah tahu persis. Kategorinya mungkin sedikit menengah untuk tingkat kesulitannya, tapi saya pikir Bapak Ibu bisa. Nah, saya tidak akan tanya satu persatu, tapi nanti per meja. Pertanyaannya nanti benar atau salah. Bapak Ibu yang kemudian merasa benar itu nanti dikomandoi ya ketua kelompok, oh ini benar kita berdiri. Tapi Bapak Ibu yang merasa salah tetap duduk saja, gitu ya. Nah nanti ada kemungkinan Bapak Ibu yang kemudian menjawab dengan benar kan bisa saja kemudian ada lebih dari 3 meja. Saya akan bertanya ke setiap meja karena pertanyaan yang muncul ada lanjutannya. Saya mau meminta justifikasi kenapa Bapak Ibu menjawabnya benar atau salah. Gitu ya Bapak Ibu. Yang nanti berdiri paling terakhir atau paling benar akan mendapatkan hadiah dari kami. Saya dengan Ibu Beatrix. Nanti kita pikir hadiahnya apa Bu ya. Nanti kami akan berikan buku seperti itu. Nah Bapak Ibu saya akan munculkan. Jadi mohon baca lalu kemudian refleks. Begitu ya, refleks kemudian kalau benar Bapak Ibu berdiri. Kalau salah tetap duduk. Begitu ya. Jadi kalau benar, ini khusus pertanyaan pertama. Kalau benar mohon langsung berdiri, kalau salah tetap duduk, begitu ya.
Nanti diskusi mungkin sekitar ya 30 detik langsung gitu ya. Kalau salah tetap duduk ya. Oke, kita pertanyaannya benar atau salah bisa ditampilkan? Bentuk interoperabilitas sistem untuk tata kelola otsus saat ini adalah mengintegrasikan SIPD dan SIP3. Kalau benar berdiri Pak. Yang salah juga nanti saya akan minta justifikasi ya. Semua mohon izin yang mejanya Bapak berdiri semua Pak. Tidak boleh dicabut lagi ya. Kalau Bapak sudah bilang benar berarti sudah itu. Bisa ya, tetap berdiri ya. Oke, yang lain saya hitung mundur 10. Kalau duduk berarti Bapak Ibu mengapa itu salah ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ada 5 meja yang kemudian mengatakan bahwa jawaban ini adalah jawaban yang benar. Yang lainnya mengatakan salah. Silakan duduk, saya akan mulai bertanya ke yang paling pertama tadi mengatakan bahwa barang ini benar. Silakan. Bapak Ibu bisa langsung menjustifikasi ya. Oh, yang dimaksud dengan interoperabilitas itu kira-kira apa? Atau kenapa kemudian mengatakan bahwa ini benar? Silakan Pak, bisa perkenalkan nama dulu. Nama saya Pascal Sameto, saya dari Bovendigul. Tadi saya melihat bahwa sistem yang dipakai di dalam SPD dengan SPPD itu saya lihat di dalam situ adalah mungkin sistem yang salah. Sistem yang dulu sebenarnya di sini yang betul adalah sebenarnya 3, tetapi di situ hanya muncul 1. Oke. Iya 2 ya. Masih kurang 1. Kurang 1 apa Pak? SIKD Kementerian itu kan SIPD Kemendagri. Ya. Sebelum ini jawab. Kurang 1 kan Pak? Ya. SI apa tadi Pak? Itu sudah SIKD ya. Dari Kementerian Keuangan. Berarti benar ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak. Pertanyaan yang sabar ya Pak Operator ya. Pertanyaan yang kedua. Kalau ini instruksinya berbeda ya. Kalau benar Bapak Ibu duduk, kalau salah berdiri. Bisa ya? Kalau salah berdiri. Nah, pertanyaan yang kedua, Pak Operator silahkan. Dalam PMK nomor 33 tahun 2024 mengamanatkan bahwa dalam rangka monef laporan tahunan pengolahan dana otsus paling kurang memuat 4 unsur, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Tadi instruksinya apa Bapak Ibu? Kalau salah berdiri, kalau benar oke. Saya hitung saya hitung mundur ya, 10. Berarti semua mengatakan bahwa ini benar ya. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kelompok mana yang kemudian hendak memberikan pendapat? Kenapa kami mengatakan bahwa ini benar? Sebelum saya tunjuk. Ini biasanya Pak, kumpulan-kumpulan Pak Kepala Dinas ini sudah. Sebelum bawa mereka ya. Adakah kemudian yang kemudian hendak berpendapat?
Nggak ada ya? Kalau gitu langsung kasih. Ya, terima kasih. Dalam Monef ini kan yang kita mau lihat adalah pencapaian dari perencanaan dan realisasi. Oleh sebab itu yang nomor 2 bagi kami itu tidak terlalu tepat gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir, Bapak Ibu, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nanti baru kita kemudian lihat bersama-sama. Bapak Ibu, untuk sesi kita baik Bapak Ibu, yang terakhir sebelum kemudian kita persiapan untuk sesi yang selanjutnya, seperti itu sebenarnya kami ada semacam platform untuk Mentimeter, tapi kemudian supaya kemudian nanti setelah ini kita bisa mempersiapkan sesi diskusi panel dengan baik seperti itu, nanti jam 12 atau kurang dari jam 12 kalau selesai sesi ini kita akan break. Nanti sesuai dengan rundown kita akan kembali pada pukul jam 1. Mudah-mudahan Bapak Ibu sebelum jam 1 kita kemudian sudah selesai semua. Jadi kita sedikit lebih cepat untuk selesai ini. Sebelumnya Bapak Ibu, tadi Bang Dian terus Ibu Beatrix sudah pantun. Saya juga pantun, tapi kita orang tidak bisa jangan jawab cakep. Tapi narasi yang pertama Bapak Ibu bilang sio gitu ya. Yang kedua Bapak Ibu bilang sayang oh. Yang ketiga, setahu saya kalau di Merauke kan pele, begitu ya. Yang keempat barang apa jadi? Bisa toh? Kita tes satu kali. Sio, sayang oh, pele. Pele atau pelea biasa? Pelea. Yang keempat barang apa jadi? Satu kali ya biar rame. Sio, sayango, pele. Yang keempat barang apa jadi? Oke, lanjut operator, saya bacakan ya. Tanah Haanim, tanah yang subur. Sio. Berkembang pesat, penuh harapan. Sayango. Korupsi harus dikubur. Pele. Agar Papua Selatan penuh kesejahteraan. Barang apa jadi? Isakot BK, Isakot Kai. Sio. Satu hati, satu tujuan. Sayang. Korupsi hancur, cita-cita tercapai. Pele. Papua Selatan semakin jaya. Barang apa jadi? Oke, baik. Itu salah ya, Isakot BK, Isakot Kai harusnya satu. Nanti saya tulis lagi, itu salah kemarin. Baik Bapak Ibu. Oke, baik. Berarti nanti setelah itu perwakilan representasi dari kabupaten masing-masing ada ya. Saya tadi mau sapa dengan sapaan khas, tapi saya hanya tahu dormom gitu ya. Nah baik Bapak Ibu, kita akan istirahat, coffee break. Bapak Ibu kita akan tepat waktu makan siang seperti itu. Nanti kita kemudian akan kembali dalam ruangan ini. Sebelum jam 1 Bapak Ibu, kita semua sudah ada dalam ruangan karena kita akan masuk di dalam diskusi panel yang kemudian nanti akan disampaikan oleh baik Bapak Ibu, silahkan kita kemudian beranjak untuk menikmati sajian makan siang bersama. Kita akan kembali, ternyata ada perubahan jadwal. Jam 12 kemudian sudah ada mulai sesi dari Duk Capil. Oke, siap, baik Pak. Silahkan Bapak Ibu untuk mulai menikmati sajian makan siang di resto. Oh di belakang, mohon maaf. Silahkan Bapak Ibu. Madam dulu masuk atau